Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena itu di kesempatan yang baik dan indah ini Tuhan, kami rindu untuk memperlengkapi diri, belajar dari kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta bawalah kami untuk senantiasa hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dan tuntunlah kami untuk terus mempersembahkan tubuh dan hidup kami memuliakan Tuhan di segenap totalitas hidup kami. Karena itu Bapa, bersabdalah bagi kami semua di saat ini kami sambut pemberitaan firman. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Di bawah judul Nasihat Terhadap Percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian jauh bacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama kitab Korintus adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kota Korintus pada masa itu adalah kota pelabuhan yang penting dan kaya di Yunani. Kota ini terkenal dengan kehidupan yang bebas dan pemujaan terhadap berbagai dewa-dewi, dan yang paling terkenal yaitu Dewi Cinta Afrodit. Nah, Paulus mengunjungi Korintus dalam misi kedua dan ketiga sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi dan mendirikan gereja serta mengabarkan Injil. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Ada banyak orang di Korintus yang menjadi Kristen setelah mendengar penginjilan Paulus. Akan tetapi, setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, beberapa masalah muncul dalam gereja setempat. Ada perpecahan dalam jemaat, ada kasus moral yang menyimpang, ada penyalahgunaan karunia Roh Kudus, dan kebingungan tentang kebangkitan orang mati. Nah, di Korintus, Paulus menemui permasalahan moral yang sangat serius, penyimpangan seksual, percabulan yang merajalela di kalangan masyarakat dan dalam jemaat, perilaku seksual di luar nikah, pergaulan seks dan prostitusi,
Di Korintus ada kuil dewa Afroditus yang dihuni sampai 1000 imam wanita sebagai pelacur bakti. Selain berhadapan moral yang rusak dan pengaruh ajaran kuil dewa Afroditus, juga ada ajaran yang disebut Gnostik. Gnostik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tubuh tidak akan menimbulkan pengaruh apapun. Praktik-praktik percabulan dan seksualitas yang tidak sehat dapat mengancam identitas kekristenan. Kehidupan jemaat di Korintus syarat dengan pemahaman yang salah akan kebebasan di dalam Injil, dan hal itu telah membuat mereka menyimpang dari kebenaran Injil. Percabulan dianggap suatu perbuatan yang halal dan bukan tindakan yang salah. Karena itu surat ini ditulis oleh Paulus untuk memberikan nasihat supaya jemaat hidup dengan tidak bercacat hingga hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Dalam suratnya Paulus menekankan supaya jemaat hidup kudus sebagai suatu tubuh Kristus yang harus memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya. Paulus menyatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Sesuatu yang dipandang tidak salah atau tidak melanggar norma atau halal bukan berarti semua boleh dilakukan. Maksud pernyataan Paulus adalah bahwa segala sesuatu halal baginya tetapi tidak semua berguna. Artinya, ia bisa berbuat segala sesuatu tetapi tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna bagi dirinya. Bagi Paulus, seharusnya orang-orang Kristen tidak hanya mempertimbangkan apa yang halal untuk dilakukan, tetapi yang terpenting adalah apa yang pantas untuk dilakukan, yaitu berdasarkan iman yang telah mereka miliki. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus tidak mau terikat dengan apapun, tetapi hanya mengikatkan diri dengan Tuhan. Paulus sangat berhati-hati agar tidak masuk ke dalam perhambaan, penyesatan, ataupun kecenderungan yang bersifat duniawi. Paulus tidak menggunakan kebebasan itu untuk membiarkan dirinya diperhamba oleh berbagai hawa nafsu, kedagingan, keduniawian, apapun itu. Jemaat di Korintus memahami bahwa tubuh adalah sebagai alat yang bertugas untuk pemenuhan seksual, yang mana hal itu dipandang memiliki nilai yang sama dengan perut untuk makanan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Artinya tubuh memang fana. Kelak ketika manusia meninggal, tubuh akan kembali menjadi abu tanah. Dan bagi mereka tubuh itu tidak penting. Sehingga apapun yang mereka lakukan pada tubuh, baik makan makanan berhala atau melakukan percabulan, persinahan, dianggap bukanlah suatu masalah. Sebab tubuh pun pada akhirnya akan binasa. Nah, Paulus mengoreksi pandangan mereka yang sangat keliru dengan mempertegas. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Memang segala sesuatu halal, tetapi Paulus tidak menyetujui dosa percabulan. Walaupun percabulan itu diperbolehkan oleh hukum orang Korintus, namun bagi Paulus, percabulan, persinahan adalah dosa dan tidak pantas dilakukan oleh orang-orang percaya. Bahwa tubuh kita tidak diciptakan Allah untuk maksud seperti itu, melainkan diciptakan untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Tubuh harus menjadi alat kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Dan itulah sebabnya tubuh tidak boleh dijadikan alat kecemaran. Tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Sebab Tuhan memandang tubuh manusia yang diciptakannya sebagai hal yang berharga dan mulia. Sebagaimana Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka pada hari kedatangannya kembali, orang-orang percaya pun akan dibangkitkan dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sehingga wajib untuk menjaga
dan merawat tubuh, terlebih menjauhkan tubuh dari segala macam dosa dan kenajisan. Tubuh dimaksudkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus, dan itulah sebabnya tubuh tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Jika seseorang telah mengikatkan diri dengan perempuan cabul, maka ia juga telah menjadi satu tubuh dengan dia. Kata perempuan cabul di sini dikaitkan dengan kuil. Dalam tradisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat dilihat bahwa siapapun yang mengaitkan diri dengan perempuan cabul di kuil-kuil berarti ia juga mengikatkan diri dengan ilah-ilah lain. Tetapi orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan mengikatkan diri pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Kristus. Paulus menegaskan bahwa jauhkanlah dirimu dari percabulan. Artinya hindarilah diri dari dosa percabulan, kecemaran, dan kenajisan. Firman Tuhan katakan, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus, dan bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, melainkan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Allah melalui pengorbanan, penderitaan, dan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu tubuh kita harus dipergunakan untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, Allah memberi kebebasan kepada kita. Tetapi kebebasan orang percaya yang memiliki batasan. Segala sesuatu halal bagiku bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja. Kebebasan yang dimaksud ini bukanlah kebebasan secara duniawi dengan menghalalkan segala cara. Tetapi kebebasan yang dimaksudkan oleh Paulus merujuk pada kebebasan yang berguna, yang bermanfaat, kebebasan yang membangun iman kepada Tuhan, yaitu bebas melakukan sesuatu tetapi tetap pada perbuatan yang benar, perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menyalahgunakan kebebasan yang pada akhirnya diperhamba, diperbudak oleh keinginan nafsu duniawi. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan milik Allah. Itu artinya Roh Kudus berdiam, tinggal, dan hidup di dalam diri kita. Nah, sebagai pemilik tubuh kita yaitu Allah, apa yang dikehendaki Allah dalam diri kita? Tidak lain yaitu kita harus memuliakan Allah. Bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Yaitu dengan cara menjaga, memelihara hidup kita agar tetap kudus. Praktek kekudusan itu harus nampak dalam diri dan hidup orang percaya. Jauhkan diri kita dari segala bentuk percabulan dan persinahan dan yang mencemarkan tubuh kita sebagai bait Allah. Tubuh menyangkut totalitas hidup kita manusia. Tidak hanya dibatasi pada satu bagian saja. Ini berarti bahwa seluruh keberadaan hidup kita, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, harus dipersembahkan kepada Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita lewat berbagai tindakan-tindakan yang kotor. Apakah itu seks bebas atau hubungan seks di luar nikah bagi orang muda saat berpacaran, itu adalah dosa. Maupun juga bagi orang yang sudah menikah, yang melakukan perselingkuhan, persinahan dengan yang bukan pasangan yang sah. Tapi juga kemabukan, narkoba, perjudian, tindakan kriminal, membunuh, mencuri, menfitnah, membenci, menyimpan amarah, iri dan dengki, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Semua itu adalah perbuatan yang tidak kudus, yang hanya akan merusak damai sejahtera dalam diri kita dan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan yang demikian bukan lagi memuliakan Allah, tetapi memuliakan diri sendiri, memuaskan hasrat dan hawa nafsu kedagingan,
Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita menjaga kekudusan hidup dan mempergunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, sebagai alat kesaksian, menjaga kekudusan sehingga lewat tubuh dan hidup kita benar-benar kita pakai untuk memuliakan Allah. Saudara, tidak dapat dipungkiri, dunia di mana kita ada sekarang ini begitu banyak tawaran yang menggoda dan sangat menggiurkan untuk berbagai kesenangan dan kenikmatan sesaat. Baik dalam pergaulan, dalam dunia kerja, dalam berbagai interaksi sosial dengan siapa saja, seringkali menjebak kita untuk terjerumus dalam tindakan-tindakan amoral. Demi cinta, demi harta, demi jabatan, dan untuk mengejar popularitas. Seringkali kita manusia rela menghalalkan segala cara hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, hindarilah semuanya itu. Kita adalah milik Allah, kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka jangan biarkan hidup kita, tubuh kita diperhamba, diperbudak oleh dosa kecemaran, kenajisan, percabulan, dan persinahan. Tapi marilah kita mengikatkan diri kita, melekat kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Berilah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita dapat bertindak hati-hati dengan segala kewaspadaan. Dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, tekun berdoa, rajin baca firman, dan beribadah kepada Tuhan, maka kita dapat menjaga kualitas iman kita. Kita dapat menjaga kekudusan hidup kita, sehingga tubuh dan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin.